Kabar yang disampaikan Nabi Isa mengenai kedatangan seorang nabi terakhir dari keturunan Ismail menimbulkan reaksi beragam di tengah masyarakat Bani Israel. Sebagian orang merasa sulit menerima informasi tersebut karena tradisi dan keyakinan mereka mengaitkan wahyu dengan garis keturunan mereka sendiri. Mereka menafsirkan bahwa seluruh nabi harus lahir dari Bani Israel, padahal kenyataannya wahyu Allah tidak mengenal batasan suku atau bangsa. Hal ini menjadi bukti bahwa pengetahuan manusia seringkali terbatas oleh sudut pandang dan kepentingan kelompok, sedangkan hikmah Allah melampaui pemahaman sempit tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa Nabi Isa sebagai utusan Allah yang mulia menyampaikan pesan ini bukan untuk memisahkan umat, tetapi untuk menegaskan kesinambungan misi para nabi. Allah telah menentukan bahwa penyempurnaan wahyu akan muncul melalui nabi terakhir yang dikenal dengan nama Ahmad sebagai tanda rahmat dan petunjuk yang bersifat universal. Nabi Muhammad yang lahir dari garis keturunan Ismail merupakan penyambung amanah Allah yang mengikat seluruh risalah sebelumnya menjadi satu kesatuan yang lengkap. Dengan demikian, jalur Ismail dan jalur Ishak memiliki peran masing-masing dalam sejarah kenabian, dan keduanya saling melengkapi dalam rangka membimbing umat manusia. Penolakan sebagian kalangan Yahudi terhadap nubuatan Nabi Isa menunjukkan keterbatasan mereka dalam menerima wahyu yang datang dari luar lingkaran yang mereka anggap sah. Mereka merasa kehilangan kendali atas interpretasi nubuat, sehingga menolak menerima bahwa seorang nabi dapat muncul dari keturunan yang berbeda. Ulama menekankan bahwa Allah menetapkan nabi sesuai dengan kebijaksanaannya, bukan berdasarkan keinginan manusia. Nabi Muhammad dari keturunan Ismail hadir sebagai penutup para nabi, membawa ajaran yang menegaskan kebenaran dan keadilan, serta memulihkan pemahaman manusia terhadap prinsip-prinsip ketauhidan yang murni. Selain itu, para ulama menyoroti bahwa pesan Nabi Isa mengandung unsur rahasia ilahi yang menuntun manusia untuk membuka hati terhadap kebenaran, bukan untuk mempertahankan ego atau kepentingan kelompok. Dengan mengatakan bahwa nabi terakhir berasal dari keturunan Ismail, beliau menunjukkan bahwa rahmat Allah tidak terbatas pada satu bangsa saja. Hal ini menjadi pengingat bahwa misi kenabian bersifat global dan ajaran para nabi ditujukan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi mereka yang menuntut keistimewaan karena garis keturunan. Nabi Isa sendiri tidak menekankan eksklusivitas Bani Israel, melainkan menegaskan bahwa kebenaran dan petunjuk Allah akan terus berlanjut melalui jalur yang telah ditentukannya. Para ulama menjelaskan bahwa pengakuan terhadap Nabi Muhammad sebagai Ahmad memiliki makna spiritual yang sangat mendalam. Nama Ahmad sendiri berarti yang terpuji, menandakan keutamaan akhlak dan sifat beliau yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Penyebutan nama ini oleh Nabi Isa bukan hanya sekadar ramalan, tetapi merupakan penegasan bahwa utusan terakhir akan memiliki karakter dan sifat yang mulia, yang mampu membawa manusia kembali kepada jalan yang benar. Dengan hadirnya Nabi Muhammad, seluruh ajaran para nabi sebelumnya menjadi jelas dan terarah, sehingga umat manusia dapat mengikuti petunjuk yang disempurnakan tanpa keraguan. Ulama juga menekankan bahwa penolakan sebagian kalangan Yahudi terhadap hal ini merupakan ujian yang Allah berikan untuk menilai kesiapan hati manusia menerima kebenaran. Mereka yang menolak karena alasan sempit akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh petunjuk yang sejati, sedangkan mereka yang membuka hati akan mendapatkan manfaat spiritual yang besar. Kebenaran tidak tergantung pada persetujuan manusia, dan Allah menunjukkan bahwa hikmah dan rencananya selalu melampaui pemahaman manusia. Nabi Isa dengan bijaksana menyampaikan pernyataan ini sebagai sarana agar manusia tidak terpaku pada tradisi atau prasangka,
tetapi melihat garis kenabian dengan pemahaman yang lebih luas. Selain itu, para ulama menyebutkan bahwa kedatangan nabi terakhir dari keturunan Ismail adalah bagian dari rencana Allah untuk menyatukan seluruh umat dalam satu misi yang jelas. Melalui Nabi Muhammad, ajaran ketauhidan dan akhlak mulia disampaikan secara sempurna, menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa memandang ras, suku, atau bangsa. Penyempurnaan risalah ini menunjukkan bahwa misi kenabian memiliki tujuan jangka panjang yang membawa manfaat bagi seluruh manusia, dan bahwa pengetahuan manusia tentang nubuatan hanya sebagian kecil dari hikmah yang Allah simpan untuk disampaikan pada waktunya. Pesan yang terkandung dalam sabda Nabi Isa juga menegaskan bahwa kebenaran yang datang melalui Nabi terakhir adalah bentuk rahmat Allah yang universal. Hal ini menjadi pelajaran bagi umat manusia agar menerima kebenaran dengan penuh kesadaran, tanpa membiarkan ego atau keinginan kelompok menutupi pemahaman. Nabi Muhammad hadir sebagai penyempurna ajaran para nabi terdahulu, dan garis keturunan Ismail menjadi sarana bagi Allah untuk menegaskan bahwa hikmah dan petunjuknya tidak terbatas pada satu bangsa saja. Dengan demikian, kedatangan Nabi Muhammad merupakan jawaban atas seluruh nubuatan yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa, yang menegaskan kesinambungan misi kenabian dan kepastian petunjuk bagi umat manusia. Para ulama menekankan bahwa memahami kedatangan nabi terakhir dari keturunan Ismail bukan hanya soal sejarah atau silsilah, tetapi juga soal pengakuan spiritual terhadap petunjuk Allah. Penerimaan terhadap kebenaran ini menunjukkan kesiapan hati manusia untuk mengikuti jalan yang diridai dan menandakan pemahaman yang benar mengenai misi para nabi. Penolakan sebagian kalangan Yahudi pada saat itu menjadi pengingat bahwa iman sejati membutuhkan keberanian untuk menerima kebenaran, bahkan jika hal itu bertentangan dengan harapan atau tradisi yang selama ini diyakini. Dengan demikian, pernyataan Nabi Isa mengenai kedatangan nabi terakhir dari keturunan Ismail menegaskan bahwa risalah Allah bersifat universal, tidak terbatas pada satu bangsa, dan ditetapkan oleh hikmah ilahi. Nabi Muhammad sebagai Ahmad hadir untuk menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya dan membawa manusia kepada pengenalan Allah yang sejati. Para ulama menekankan bahwa hal ini merupakan bukti bahwa kebenaran dan petunjuk selalu datang dari Allah, dan penerimaan terhadap hal itu memerlukan hati yang terbuka, kesadaran spiritual, dan pengakuan terhadap hikmah yang melampaui pemahaman manusia. Dengan memahami pesan ini, manusia diajak untuk menempatkan keyakinan pada posisi yang benar, menerima seluruh nabi dan rasul sebagai pembawa petunjuk, dan menyadari bahwa keselamatan datang melalui ketaatan kepada Allah yang menegaskan kebenarannya melalui para utusannya. Dari Nabi Isa hingga Nabi Muhammad sebagai penutup seluruh nabi, kedatangan nabi terakhir dari keturunan Ismail juga memiliki makna sosial dan kultural yang penting bagi masyarakat Arab pada masa itu. Para ulama menegaskan bahwa Allah memilih jalur Ismail karena masyarakat Arab memiliki peran strategis dalam penyebaran ajaran tauhid secara luas. Kehadiran Nabi Muhammad bukan hanya menyempurnakan hukum dan petunjuk moral yang telah disampaikan sebelumnya, tetapi juga membentuk peradaban yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan pengakuan atas hak setiap individu untuk mengakses wahyu. Dengan cara ini, risalah Allah terbuka untuk seluruh umat manusia dan tidak terbatas pada kelompok tertentu, sebagaimana yang selama ini diyakini oleh sebagian kalangan Yahudi. Bagi mereka yang menolak pernyataan Nabi Isa, hal ini juga menimbulkan kebingungan intelektual dan spiritual. Mereka merasa bahwa janji kenabian seharusnya tetap berada dalam lingkaran Bani Israel, sehingga menerima seorang nabi dari garis keturunan Ismail terasa kontradiktif.
Para ulama menjelaskan bahwa persepsi semacam ini muncul karena mereka terlalu terpaku pada pemahaman lahiriah tentang keturunan, tanpa menyadari bahwa hikmah Allah seringkali tersembunyi dan tidak terbaca oleh akal manusia. Allah memiliki kebijaksanaan yang luas dalam menetapkan nabi, dan pilihannya atas Nabi Muhammad dari keturunan Ismail menunjukkan bahwa penyebaran kebenaran tidak mengenal batas etnis maupun geografis. Para cendekiawan Islam menekankan bahwa pernyataan Nabi Isa tentang nabi terakhir merupakan jembatan antara masa kenabian Bani Israel dan masa kenabian global yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Penyebutan nama Ahmad memiliki makna simbolik dan spiritual yang menegaskan keunggulan akhlak, keteladanan, dan keteguhan dalam menyampaikan wahyu. Nama ini bukan hanya sekadar identitas, tetapi juga petunjuk bahwa nabi terakhir akan membawa rahmat dan petunjuk yang mampu menjangkau seluruh umat manusia, termasuk mereka yang berada di luar jalur keturunan Bani Israel. Beberapa ulama juga menekankan bahwa penolakan sebagian orang Yahudi terhadap hal ini menunjukkan kecenderungan manusia untuk menafsirkan wahyu sesuai dengan keinginan pribadi atau kelompok. Mereka menolak ide bahwa nabi terakhir bisa lahir dari keturunan yang berbeda, meskipun hal ini jelas dinyatakan dalam sabda Nabi Isa. Penolakan semacam ini merupakan contoh bagaimana prasangka dan kepentingan duniawi dapat menutupi pemahaman terhadap kebenaran ilahi. Di sisi lain, mereka yang menerima kabar ini menunjukkan kesiapan hati untuk mengikuti panduan Allah tanpa membiarkan batasan tradisi atau bias kelompok menghalangi pemahaman mereka. Lebih jauh, para ulama menekankan bahwa kedatangan Nabi Muhammad dari keturunan Ismail juga menegaskan prinsip keadilan dan keseimbangan Allah dalam mengatur misi para nabi. Jalur Ismail dipilih untuk menunjukkan bahwa wahyu tidak selalu kembali kepada kelompok tertentu, tetapi diarahkan untuk memberi manfaat yang lebih luas. Hal ini menekankan bahwa kenabian bersifat universal, bukan eksklusif. Penyempurnaan hukum, moral, dan petunjuk spiritual yang dibawa oleh Nabi Muhammad menjadi penegasan bahwa misi para nabi sebelumnya tidak terputus, melainkan berkesinambungan, sehingga manusia dari berbagai bangsa dan latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenal Allah dan memperoleh petunjuk. Para ulama juga menekankan bahwa pernyataan Nabi Isa memiliki dimensi simbolik yang mengingatkan manusia akan pentingnya kesiapan menerima kebenaran dari sumber yang mungkin tidak mereka duga. Nabi Muhammad sebagai penutup nabi hadir untuk menyempurnakan seluruh ajaran terdahulu, bukan untuk menyingkirkan ajaran sebelumnya. Dengan cara ini, setiap nabi memiliki peran yang jelas dan saling melengkapi dalam membawa umat manusia menuju pemahaman tauhid yang sempurna. Penolakan sebagian kelompok Yahudi menjadi refleksi dari keterbatasan persepsi manusia, sementara penerimaan terhadap kebenaran menunjukkan kedewasaan spiritual dan kesadaran akan kehendak Allah yang lebih luas. Selain itu, para ulama menggarisbawahi bahwa sabda Nabi Isa ini memberikan pelajaran tentang kesatuan dan kesinambungan wahyu. Kesatuan ini terlihat dalam hubungan antara jalur keturunan Ismail dan Ishak, yang masing-masing melahirkan nabi yang memiliki misi penting. Jalur Ishak menghasilkan nabi-nabi yang khusus bagi Bani Israel, sementara jalur Ismail menjadi sarana Allah untuk memperluas misi kenabian kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi membawa penyempurnaan yang bersifat global, yang meliputi semua prinsip moral, hukum, dan ajaran akhlak, sehingga manusia dari berbagai latar belakang memiliki panduan yang jelas dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebagian ulama juga menekankan dimensi pendidikan dari pernyataan Nabi Isa. Dengan menyampaikan bahwa nabi terakhir berasal dari keturunan Ismail, beliau mengajarkan umat manusia untuk tidak terpaku pada garis keturunan atau identitas kelompok, tetapi fokus pada pesan dan misi
yang dibawa oleh para nabi. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa kebenaran bersifat universal dan dapat diterima oleh siapa saja yang siap membuka hati dan pikirannya. Nabi Muhammad sebagai Ahmad menjadi contoh nyata bagaimana wahyu dapat membawa manusia kepada pemahaman yang benar tanpa memandang latar belakang atau asal-usul mereka. Dengan demikian, pemahaman terhadap pernyataan Nabi Isa tentang nabi terakhir dari keturunan Ismail mengandung makna yang sangat luas. Hal ini menegaskan bahwa kebenaran dan petunjuk Allah bersifat universal. Penyebaran risalah tidak terbatas pada satu bangsa, dan setiap nabi memiliki peran yang saling melengkapi. Nabi Muhammad sebagai Ahmad hadir untuk menyempurnakan seluruh ajaran para nabi sebelumnya, membawa prinsip-prinsip moral dan spiritual yang dapat diikuti oleh seluruh umat manusia. Para ulama menegaskan bahwa pengakuan terhadap hal ini bukan hanya soal sejarah atau silsilah, tetapi juga soal kesiapan hati untuk menerima petunjuk Allah dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami pesan ini, manusia diingatkan untuk bersikap terbuka terhadap kebenaran, menghargai kesinambungan misi para nabi, dan menyadari bahwa petunjuk sejati datang melalui kehendak Allah yang selalu menegaskan hikmah dan rahmat-Nya kepada seluruh umat manusia. Kedatangan nabi terakhir dari keturunan Ismail bukan hanya merupakan peristiwa historis, tetapi juga memiliki implikasi teologis yang mendalam. Para ulama menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan keteraturan dan keselarasan dalam sistem kenabian yang diciptakan Allah. Setiap nabi hadir dengan misi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan umat pada zamannya, dan kedatangan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi memperlihatkan bahwa misi kenabian memiliki titik akhir yang jelas, sekaligus membawa penyempurnaan hukum, akhlak, dan pengetahuan tentang Tuhan. Dalam konteks ini, Nabi Isa menyampaikan kabar mengenai nabi terakhir untuk menegaskan bahwa setiap risalah memiliki kesinambungan dan bahwa petunjuk Allah tidak pernah terputus, meskipun manusia kadang gagal memahaminya. Para ulama menyoroti bahwa penolakan sebagian kalangan Yahudi terhadap pernyataan Nabi Isa bukan semata-mata masalah garis keturunan, tetapi juga terkait dengan kesulitan mereka menerima perubahan paradigma spiritual. Mereka terbiasa menafsirkan kenabian hanya melalui pengalaman mereka sendiri dan tradisi yang telah lama mereka ikuti. Hal ini menyebabkan mereka sulit menerima fakta bahwa wahyu dapat datang melalui jalur yang sebelumnya tidak mereka duga. Nabi Isa melalui sabdanya mengingatkan bahwa kebijaksanaan Allah melampaui batas pemikiran manusia dan bahwa penetapan nabi tidak bergantung pada keinginan kelompok, melainkan atas kehendak Allah yang sempurna. Lebih jauh, para ulama menegaskan bahwa kedatangan Nabi Muhammad melalui jalur Ismail membawa pesan universal tentang keadilan, kesetaraan, dan rahmat. Penyebaran wahyu yang dibawa oleh beliau melintasi batas geografis dan etnis, sehingga seluruh manusia memiliki kesempatan untuk memahami dan mengamalkan petunjuk Allah. Ini menjadi bukti bahwa misi kenabian bersifat inklusif dan tidak terbatas pada satu bangsa atau komunitas tertentu. Nabi Isa sendiri telah menegaskan hal ini agar manusia tidak melihat wahyu hanya dari perspektif eksklusif, melainkan menyadari bahwa petunjuk ilahi ditujukan bagi seluruh umat manusia. Selain itu, ulama menekankan bahwa pengakuan terhadap nabi terakhir dari keturunan Ismail memiliki dimensi pendidikan dan moral. Hal ini mengajarkan manusia untuk bersikap fleksibel dalam menerima kebenaran, bahkan jika kenyataan tersebut berbeda dari harapan atau keyakinan awal mereka. Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi hadir untuk menyempurnakan akhlak, menegakkan keadilan, dan menuntun manusia dalam memahami hukum dan prinsip spiritual secara lebih lengkap. Dengan demikian, setiap manusia diajak untuk membuka hati dan pikirannya agar dapat menerima petunjuk yang datang
dari sumber yang telah ditetapkan Allah. Para ulama kontemporer menekankan bahwa pernyataan Nabi Isa terkait Nabi terakhir juga menjadi pengingat bahwa wahyu memiliki tujuan jangka panjang. Nabi Muhammad sebagai Ahmad membawa penyempurnaan hukum, penegasan prinsip moral, dan pengajaran tentang tauhid yang murni, sehingga umat manusia dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah kenabian bukan sekadar rangkaian peristiwa, tetapi merupakan panduan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan secara harmonis. Penolakan sebagian orang Yahudi menjadi refleksi dari keterbatasan pemahaman manusia, sementara penerimaan terhadap kebenaran menunjukkan kesiapan spiritual yang sejati. Lebih lanjut, para ulama menjelaskan bahwa pernyataan Nabi Isa juga menegaskan bahwa garis keturunan bukan satu-satunya faktor dalam penetapan kenabian. Allah menekankan karakter, akhlak, dan keteguhan seorang nabi sebagai aspek utama dalam misi mereka. Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi lahir dari Ismail, namun kualitas spiritual dan kepemimpinannya yang luar biasa menjadi alasan utama mengapa beliau dipilih untuk membawa petunjuk yang menyempurnakan seluruh risalah sebelumnya. Ini mengajarkan manusia untuk menilai kebenaran dan keutamaan bukan dari asal-usul atau status sosial, tetapi dari kesesuaian dengan tujuan ilahi dan pengaruhnya dalam membawa kebaikan bagi umat manusia. Para ulama juga menggarisbawahi bahwa sabda Nabi Isa mengenai Nabi terakhir memiliki implikasi etis dan spiritual yang luas. Penerimaan terhadap pesan ini menuntun manusia untuk menghargai kesinambungan misi para nabi, memahami hikmah Allah dalam menetapkan jalur kenabian, dan menegaskan pentingnya kesediaan hati untuk menerima kebenaran yang mungkin berbeda dari ekspektasi. Nabi Muhammad sebagai Ahmad menunjukkan bahwa penyempurnaan wahyu mencakup aspek hukum, akhlak, dan spiritual, sehingga manusia memiliki panduan yang jelas untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ilahi. Dengan pemahaman ini, para ulama menekankan bahwa setiap umat memiliki tanggung jawab untuk mengkaji, memahami, dan menerapkan ajaran para nabi secara menyeluruh. Kedatangan Nabi Muhammad dari keturunan Ismail bukan hanya sejarah atau silsilah, tetapi simbol dari penyebaran petunjuk Allah yang universal. Manusia diajak untuk melihat wahyu secara global, menghormati misi setiap nabi, dan menyadari bahwa penolakan terhadap kebenaran hanyalah akibat keterbatasan persepsi. Penerimaan terhadap nabi terakhir adalah bukti kesiapan spiritual, pengakuan terhadap hikmah Allah, dan kemampuan untuk menerima petunjuk yang lengkap dan menyeluruh. Akhirnya, pernyataan Nabi Isa tentang nabi terakhir menegaskan prinsip keadilan, universalitas, dan kesinambungan misi kenabian. Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi hadir untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya, menegakkan hukum, menanamkan akhlak mulia, dan menuntun manusia menuju pemahaman yang benar tentang Allah. Para ulama menekankan bahwa pengakuan terhadap hal ini merupakan bukti kedewasaan spiritual, kemampuan menerima kebenaran tanpa prasangka, dan kesadaran bahwa petunjuk Allah selalu hadir bagi mereka yang siap membuka hati. Pesan ini mengajarkan umat manusia untuk menghargai kesinambungan wahyu, menerima hikmah ilahi, dan menjalankan kehidupan sesuai prinsip moral dan spiritual yang telah disampaikan oleh seluruh nabi, dari Nabi Isa hingga Nabi Muhammad sebagai penutup seluruh misi kenabian.